لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا 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 الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Firman Allah dalam surah Al-Hasyr ayat 18 yang bermaksud, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala kalam dan firman-Nya lagi maha agung. Wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabiyil karim. Maha benar Rasul yang mulia dengan segala sabda-sabdanya. Saudara-saudari, muslimin muslimah, sahabat-sahabatku yang dikasihi sekalian, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan senantiasa berselawat ke atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, dan juga kepada para sahabat-sahabatnya. Pada kesempatan perjumpaan kita kali ini, mari sama-sama kita bermuhasabah, berintrospeksi diri. Sebelumnya, kami iringi doa tulus dan ikhlas. Semoga saudara-saudari, muslimin muslimah, dan sahabat-sahabatku yang dikasihi sekalian, di mana saja kita berada, bersama keluarga, insya Allah kita semua
sentiasa dalam curahan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam lindungan dan pertolongan darinya, dan yang tak kalah pentingnya, semoga kita sentiasa dalam naungan ridha dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Muhasabah kita kali ini, saya akan menguraikan sebuah tajuk sungguh aneh dan pelik. Yang pertama, sungguh aneh dan pelik, hati kita kian mengeras dan susah menerima nasihat. Namun anehnya, kita sangat pandai menasihati orang lain. Yang kedua, sungguh aneh dan pelik, kita merasa seakan kita yang paling benar, sehingga kita merendahkan dan meremehkan kebenaran orang lain. Yang ketiga, sungguh aneh dan pelik, ego kita terlalu tinggi hingga merasa kitalah yang paling baik, paling hebat, paling sempurna di antara yang lain. Yang keempat, sungguh aneh dan pelik, kita lupa bercermin diri sehingga kita berprasangka buruk terhadap orang lain. Yang kelima, sungguh aneh dan pelik, ilmu yang diamanahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita membuat kita menjadi sombong, angkuh dan takabur, sehingga memandang rendah dan remeh terhadap orang lain. Yang keenam, sungguh aneh dan pelik, lidah kita begitu lincah membicarakan aib saudara kita, namun lupa dengan aib diri sendiri yang menumpuk dan menggunung. Yang ketujuh, sungguh aneh dan pelik, kita hanya hebat dalam berucap, berkata dan berpidato, namun jahat dalam bertindak serta buruk akhlak perangai. Yang kedelapan, sungguh aneh dan pelik, kita hanya pandai dalam berdakwah namun sukar untuk mengamalkan dan mentaatinya. Yang kesembilan, sungguh aneh dan pelik, kita hanya cerdas dalam mengkritik orang lain namun lemah dalam memperbetulkan diri sendiri. Yang kesepuluh, sungguh aneh dan pelik, kita membenci dosa yang dilakukan oleh orang lain namun kita sendiri melakukan perbuatan dosa itu. Saudara-saudariku, muslimin muslimah, sahabat-sahabatku yang dikasihi sekalian, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekuasaan, kebesaran dan kehebatannya dengan sebutir COVID-19 atau Corona, di mana COVID-19 atau Corona menyerang tak pandang bulu, tak pilih kasih, tak pilih orang berpangkat atau rakyat jelata yang melarat, tak pilih profesor, tak pilih doktor atau gelandangan yang kotor, maka dunia menjadi heboh dan gempar. Semua suara hanya dapat menerka-nerka kira-kira apa agaknya. Otak yang selama ini cemerlang kini cuma merasa belalang, tak berani merasa dan mengaku elang. Saudara-saudariku, muslimin muslimah dan sahabat-sahabatku yang dikasihi sekalian, muhasabah ini saya tujukan khas untuk diri saya yang fakir, dhaif dan kerdil ini, dan semoga saudara-saudari, muslimin muslimah, sahabat-sahabatku yang dikasihi sekalian dapat juga mengambil hikmah dan pembelajaran agar kita menyadari betapa kita ini dapat terlena dan leka di dalam kita memerankan lakonan di atas panggung sandiwara dunia yang penuh cabaran, di mana suatu saat akan tiba masanya, suka atau tidak suka, harus kita tinggalkan untuk melanjutkan perjalanan panjang ke alam akhirat
dalam mempertanggungjawabkan semuanya itu di hadapan mahkamah Allah Rabbul Jalil yang Maha Adil. Oleh karenanya, mari kita semua menghayati firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 197. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaqun ya ulil albab. Wa tazawwadu, berbekallah, fa inna khairaz zadit taqwa, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang arif, bijak, bestari. Saudara-saudari, muslimin muslimah, sahabat-sahabatku yang dikasihi sekalian, takwa, takwa, takwa. Bertakwalah kamu kepada Allah, selalu kita dengar. Namun maaf, belum banyak kita memahami dan menyadari apakah gerangan takwa itu, bagaimana caranya kita untuk meraih takwa itu, dan apakah diri kita ini sudah benar-benar bertakwa. Insya Allah di perjumpaan kita selanjutnya akan kita uraikan persoalan besar dan penting ini, masalah takwa. Insya Allah, amin. Allahumma amin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha